Baik, selamat malam Bapak dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Antonius Dani dan rekan saya Suci Daniati dan juga Doni Ibrahim. Kami pada kesempatan hari ini akan mempresentasikan tentang proses organisasi. Next. Untuk topik pembahasan, silakan Mas Doni. Topik pembahasan pertama yaitu proses komunikasi, yang kedua proses pengambilan keputusan, yang ketiga proses evaluasi hasil kinerja, yang keempat proses imbalan, yang kelima proses sosialisasi dan karir. Baik, sekali lagi perkenalkan, nama saya Doni Ibrahim, saya akan menjelaskan komunikasi. Komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu ide dan gagasan, dari satu pihak ke pihak lainnya yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Aktivitas komunikasi ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama secara langsung, yaitu dengan lisan atau verba sehingga memudahkan kedua belah pihak untuk saling mengerti. Yang kedua secara tidak langsung, yaitu melalui media tertentu seperti bahasa tubuh, tulisan, telepon, radio, dan lain sebagainya. Proses komunikasi diawali oleh komunikator yang menyampaikan pesan menggunakan channel dalam komunikasi interpersonal, yaitu tatap muka, ini saya garis bawahi, kepada komunikan sampai komunikasi mendapat umpan balik. Unsur proses komunikasi. Yang pertama, komunikator. Komunikator adalah pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan dalam sebuah proses komunikasi. Yang kedua adalah pesan. Pesan adalah tiap pemberitahuan kata atau komunikasi baik lisan maupun tertulis yang dikirimkan dari satu orang ke orang lain. Pesan menjadi inti dari setiap proses komunikasi. Yang ketiga adalah channel. Channel adalah media apa yang digunakan dalam proses komunikasi. Contohnya media audio seperti radio, media visual seperti poster, media audiovisual seperti TV, HP, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah komunikan. Komunikan adalah pihak yang menerima pesan atau stimulus yang dikirimkan atau diberikan oleh komunikator. Yang kelima adalah feedback. Feedback atau tanggapan yang berisi pesan dari komunikan. Tanpa feedback, seorang komunikator tidak akan tahu dampak pesannya terhadap penerima. Yang kedua yang akan saya sampaikan adalah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Tiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final. Keputusan tidak dibuat untuk, saya ulangi, keputusan dibuat untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan atau tindakan. Tiap keputusan mempunyai kadar tingkat yang berbeda-beda. Yang pertama, keputusan otomatis. Keputusan otomatis merupakan bentuk keputusan yang dibuat dengan sangat sederhana. Contohnya, di gambar ini, pada gambar tersebut, seorang pengemudi mobil memperoleh informasi di perempatan jalan berupa lampu merah. Secara langsung, seorang pengemudi tersebut membuat keputusan otomatis untuk berhenti. Baik. Yang kedua adalah keputusan berdasarkan informasi.
keputusan berdasarkan informasi yang diharapkan merupakan tingkat keputusan yang telah mempunyai informasi yang sedikit kompleks. Artinya, informasi yang telah ada memberi apa-apa untuk mengambil keputusan. Akan tetapi, keputusan belum dibuat karena informasi perlu dipelajari terlebih dahulu. Yang ketiga adalah keputusan berdasarkan berbagai pertimbangan, yaitu tingkat keputusan yang lebih banyak membutuhkan informasi dan informasi tersebut dikumpulkan serta dianalisis untuk dipertimbangkan agar menghasilkan keputusan. Seperti contohnya, ini ada gambarnya. Nah, seseorang yang akan membeli arloji akan membandingkan antara beberapa merek. Ia membandingkan harganya, kualitasnya, serta modelnya. Dan untuk mengambil keputusan, mungkin ia akan memerlukan waktu beberapa jam, bahkan beberapa hari sebelum menjatuhkan keputusan. Baik. Yang keempat adalah keputusan berdasarkan ketidakpastian ganda, yaitu tingkat keputusan yang paling kompleks. Jumlah informasi yang diperlukan semakin banyak. Selain itu, dalam informasi yang sudah ada, terdapat ketidakpastian keputusan semacam ini lebih banyak mengandung resiko dan terdapat keraguan dalam pengambilan keputusan. Keputusan biasanya terbagi menjadi dua jenis, yaitu keputusan pribadi dan keputusan bersama. Keputusan pribadi merupakan keputusan yang diambil untuk kepentingan diri sendiri dan dilakukan secara perorangan. Yang kedua, keputusan bersama merupakan keputusan yang diambil berdasarkan kesepakatan bersama untuk kepentingan bersama. Keputusan bersama tidak boleh menguntungkan satu pihak dengan merugikan pihak lain. Next. Saya akan menjelaskan proses pengambilan keputusan. Yang pertama, perumusan masalah. Pemahaman dan perumusan masalah. Para manajer sering menghadapi kenyataan bahwa masalah yang sebenarnya sulit dikemukakan atau bahkan sering hanya mengidentifikasikan masalah, bukan penyebab dasar. Para manajer dapat mengidentifikasi masalah dan beberapa cara. Pertama, manajer secara sistematis menguji hubungan sebab akibat. Kedua, manajer mencari penyimpangan atau perubahan dari yang normal. Tahap yang kedua adalah pengumpulan dan analisis data yang relevan. Setelah manajer menemukan dan memasukkan masalah, manajer harus memutuskan langkah-langkah selanjutnya. Manajer pertama kali harus menentukan data apa yang dibutuhkan untuk membuat keputusan, dan kemudian mendapatkan informasi tersebut. Tahap yang ketiga adalah pengembangan alternatif-alternatif. Kecenderungan untuk menerima alternatif. Keputusan pertama yang fleksibel sering menghindarkan manajer dari pencapaian penyelesaian yang terbaik untuk masalah manajer. Pengembangan sejumlah alternatif memungkinkan manajer menolak kecenderungan untuk membuat keputusan terlalu cepat dan membuat keputusan yang efektif. Manajer harus memiliki suatu alternatif yang cukup baik, walaupun bukan sesuatu yang sempurna atau ideal. Yang keempat adalah evaluasi alternatif. Setelah manajer mengembangkan sekumpulan alternatif, manajer harus mengevaluasi sekumpulan alternatif. Manajer harus mengevaluasi untuk menilai efektivitas setiap alternatif. Tahap yang kelima adalah pemilihan alternatif yang terbaik. Pemilihan alternatif yang terbaik membuat keputusan merupakan hasil evaluasi berbagai alternatif. Alternatif terpilih akan didasarkan pada jumlah informasi bagi manajer dan ketidaksempurnaan kebijakan manajer.
Tahap yang keenam adalah implementasi keputusan. Implementasi keputusan. Setelah alternatif terbaik dipilih, para manajer harus membuat rencana untuk mengatasi berbagai masalah. Dan masalah yang mungkin dijumpai dalam penerapan keputusan. Dalam hal ini, manajer perlu memperhatikan berbagai risiko dan ketidakpastian sebagai konsekuensi dibuatnya suatu keputusan. Di samping itu, pada tahap implementasi, keputusan manajer juga perlu menetapkan prosedur laporan kemajuan periodik dan mempersiapkan tindakan korektif bila masalah baru muncul dan pembuatan keputusan serta merancang peringatan dini untuk menghadapi berbagai kemungkinan. Yang terakhir dari proses pengambilan keputusan adalah evaluasi. Evaluasi hasil keputusan. Implementasi keputusan harus selalu dimonitor. Manajer harus mengevaluasi apakah implementasi dilakukan dengan lancar dan keputusan memberikan hasil yang diinginkan. Itu saja dari saya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Suci Daniati. Silahkan. Terima kasih Mas Doni. Untuk evaluasi kinerja, yaitu yang dimana untuk penilaian yang dilakukan untuk mengetahui hasil kerja dari karyawan dan juga organisasi tersebut. Nah, tidak hanya itu, evaluasi itu juga harus dilakukan secara sistematis. Nah, untuk melihat apakah karyawan itu bisa mendapatkan bonus atau promosi jabatan dari atasan. Next. Tujuan evaluasi kinerja, yaitu yang pertama, menjadi medium untuk meningkatkan kinerja. Yang kedua, evaluasi kinerja. Yang kedua, memberikan peluang besar karyawan untuk bercerita bahwa apa saja sih yang bisa diubah dalam perusahaan tersebut. Nah, poin ketiga, untuk memberikan pengakuan hasil kerja dari setiap karyawannya. Poin keempat, untuk karyawan itu supaya tahu apa aja sih yang potensi yang dimilikinya atau skill. Dan yang poin kelima, melihat lebih dalam terhadap strategi yang telah dilakukan. Next. Tahapan evaluasi. Yang pertama, menentukan topik evaluasi, yaitu untuk kegiatan penentuan topik tersebut akan dilakukan evaluasi seperti evaluasi hasil kerja atau evaluasi rencana kerja. Poin kedua, merancang kegiatan evaluasi, yang dimana kegiatan untuk mendesain proses evaluasi sehingga dalam pelaksanaannya tidak melewatkan hal-hal apa aja sih yang penting. Nah, poin yang ketiga, pengumpulan data. Pengumpulan data itu kegiatan pengumpulan data dan mencatat setiap informasi sesuai dengan perencanaan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah tersebut. Poin keempat, pengolahan dan analisis data, yang dimana kegiatan mengolah informasi yang kita dapat tersebut untuk dikelompokkan supaya data agar lebih mudah dalam melakukan analisis serta menentukan tolak ukur waktu sebagai hasil evaluasi. Yang kelima, pelaporan hasil evaluasi, yang dimana untuk membuat laporan itu supaya kita ketahui apa sih pihak-pihak yang berkepentingan dari data yang kita peroleh tersebut. Next. Imbalan. Timbalan itu suatu elemen kritis di setiap strategi organisasi untuk memotivasi karyawan dan anggotanya. Nah, dari motivasi imbalan tersebut, kita juga bisa menilai karyawan atau anggotanya tersebut distribusikan mereka harus wajar. Supaya karyawan atau anggotanya dengan prestasi yang lebih baik sebaiknya menerima imbalan lebih besar dari mereka yang kurang. Next. Proses imbalan. Nah, di situ kan pada tabel motivasi untuk mendorong usahanya tidaklah cukup untuk memberikan prestasi yang dapat diterima, berasal dari kombinasi antara usaha individu dengan tingkat kemampuannya, keahlian, dan pengalaman individu. Nah, itu kan kemampuan dan keterampilan terhadap pengalaman. Nah, pimpinan mengevaluasi prestasi yang dihasilkan individu. Saya hasilkan
secara formal ataupun informal. Nah, dari hasil kinerja tersebut kita dapat imbalan yang didistribusikan sebagai imbalan intrinsik dan imbalan ekstrinsik. Nah, dari kedua imbalan tersebut dievaluasi lagi oleh individu. Jika imbalan dinilai memuaskan atau adil, maka individu akan mencapai tingkat kepuasan tertentu. Nah, seperti imbalan intrinsik itu merupakan imbalan yang merupakan bagian dari pekerjaan itu sendiri, ya, mencakup rasa penyelesaian prestasi, otonomi, dan pertumbuhan. Nah, dari imbalan ekstrinsik itu seperti imbalan yang dari pekerjaan, seperti mencakup uang statusnya, promosi, dan rasa hormat. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Dani. Ya, terima kasih Mbak Susi. Sama-sama. Merupakan proses belajar individu untuk mengenal norma-norma serta nilai-nilai sosial sehingga terjadi pembentukan sikap untuk berperilaku sesuai dengan tuntutan atau perilaku masyarakat. Next. Berikut adalah akomodasi. Antisipasi para peran manajemen. Antisipasi atau akomodasi itu menetapkan hubungan interpersonal dengan teman sejawat dan penyelia dan mempelajari tugas untuk mencapai yang terbaik dalam pekerjaan, lalu klarifikasi peranan mereka dalam organisasi, dan evaluasi kemajuan mereka untuk kepuasan tuntutan peranan dan kerja. Dan untuk peranan manajemen berperan untuk menetapkan konseling profesional dan menugaskan kerja yang adaptif dan fleksibel, lalu dengan ketulusan. Next. Untuk pengertian dari karir. Karir adalah persepsi orang atau rangkaian perasaan individual mengenai urutan sikap dan perilaku yang berkaitan dengan pengalaman dan kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan sepanjang rentan waktu hidup orang tersebut. Next. Berikut adalah infektivitas karir. Yang pertama adalah hasil karya karir. Yang kedua adalah sikap karir. Yang ketiga adalah kemampuan adaptasi karir. Yang keempat adalah identitas karir. Next. Berikut adalah tahapan karir. Yang pertama, tahap prakerja. Yang kedua, tahap kerja permulaan. Yang ketiga, tahap kerja yang mantap. Dan yang keempat, tahap pensiun. Next. Nah, ini dari tabel yang tadi ya, teman-teman. Ini adalah karakteristik tahapan karir. Yang pertama, ada kolom umur nih. Kolom umur, ada umur 18 sampai 24. Dan untuk umur 18 dan 24 mendapatkan keterampilan dan pengetahuan. Nah, keterampilan dan pengetahuan ini dari mana, teman-teman? Keterampilan dan pengetahuan ini dapat kita lakukan melalui sebuah kesempatan. Nah, saya pernah melihat video pendek tentang Bill Gates yang sedang ditanyai dengan jurnalis perempuan. Nah, jurnalis perempuan itu bertanya kepada Bill Gates, "Pak, gimana sih kunci Bapak sukses itu sampai detik ini?" Bill Gates hanya memberi senyuman dan tertawa. Lalu perempuan jurnalis itu juga tanya kembali, "Pak, gimana sih kunci Bapak ini bisa sukses seperti ini?" Gitu. Lalu Bill Gates mengambil tasnya. Di dalam tas itu terdapat sebuah cek kosong. Nah, cek kosong itu diberikan kepada
jurnalis perempuan itu, dan Bilqis memintanya untuk mengisi berapa nominal yang harus saya kasihkan ke kamu. Dengan senyuman, jurnalis itu mengembalikan sebuah cek itu kepada Bilqis. Tidak, terima kasih Pak. Dan jurnalis tersebut tanya lagi, gimana Bapak kunci suksesnya? Bilqis menyodorkan lagi sebuah cek tersebut. Cek kosong tersebut kepada jurnalis perempuan tersebut. Lalu, jurnalis perempuan itu mengambil ceknet dan menyobeknya, lalu membuangnya. Dan Bilqis berkata, kunci sukses saya adalah saya tidak akan melewatkan semua kesempatan yang ada seperti yang Anda lewatkan pada kesempatan itu tadi. Saya tidak pernah melewatkan kesempatan itu, kata Bilqis seperti itu. Dan pada umur itu mendapatkan keterampilan dan pengetahuan itu dari sebuah kesempatan yang aktivitas utama pada umur 18 dan 24. Lalu pada umur tersebut melahirkan sebuah tuntutan psikologis tergantung orang lain untuk sebuah penghargaan. Dan untuk keamanan itu adalah kepuasan utama. Lalu di umur 25 sampai 39 tahun menjadi kontributor independen untuk aktivitas utamanya. Nah, untuk tuntutan psikologis tergantung dari imbalan yang diciptakan sendiri. Nah, lalu untuk kepuasan utamanya apa? Otonomi penciptaan untuk prestasi dan harga diri. Menjadi kontributor independen itu seperti apa? Ketika misalkan Mas Doni nih udah memiliki kemampuan, skill, dan teknik yang tinggi, otomatis Mas Doni nggak mungkin dong cari lowongan pekerjaan, nggak mungkin. Jadi yang mungkin itu perusahaan yang nyari Mas Doni gitu. Ya, karena dia sudah memiliki skill, pengalaman, dan teknik yang tinggi. Dan untuk tuntutan psikologisnya tergantung dari imbalan yang diciptakan sendiri. Gimana sih imbalan dan diciptakan tadi? Ya deal-dealan antara perusahaan ini tadi, deal-dealan dengan Mas Doni. Gimana? Si pemilik perusahaan ini tadi Pak bilang sama Mas Doni, gimana sih caranya? Gimana Pak? Ini saya ada proyek A, B sampai C. Pak Doni ngedil nih. Saya mau ngerjakan proyek Bapak, tapi saya minta gaji per bulan seperti ini. Loh, kok bisa seperti itu? Karena Mas Doni memiliki kemampuan. Nah, itu deal-dealan. Dan untuk kepuasan utamanya, ketika sudah setuju, otonomi penciptaan untuk prestasi dan harga diri. Karena Mas Doni sudah memiliki harga jual sendiri yang tinggi di mata perusahaan. Nah, di umur 40-54, untuk aktivitas utamanya mengembangkan keahlian dari orang lain. Nah, Mas Doni kan dari umur 18 sampai 39 tadi kan belajar dari orang-orang dalam sebuah perusahaan tersebut. Lalu Mas Doni mengembangkan sebuah keahlian dan ingin membuat perusahaan sendiri. Nah, perusahaan si A. Nah, untuk tuntutan psikologisnya gimana? Tergantung orang lain untuk kepuasan. Nah, Mas Doni mempunyai perusahaan yang memproduksi sebuah produk A. Misalkan, produk A tentunya memberikan bagus tidaknya itu tergantung dalam penilaian konsumen dong. Nggak mungkin produk berjalan dengan sendirinya, terus konsumen enak nggak enak, bilang enak nggak mungkin kan. Nah, itu ada penilaiannya sendiri. Kalau misalkan bagus, ya dilanjut. Kalau nggak bagus, itu kenapa, ada alasannya. Apakah kita ada revisi ulang atau tidak. Kalau bagus, akan menuai sebuah kepuasan utama, yaitu adalah sebuah penghargaan karena suksesnya perusahaan yang dipimpin oleh Mas Doni tadi. Tuh. Dan di umur 55 sampai 65 itu adalah tahap penuaiannya, teman-teman. Ya, tahap penuaiannya. Berbagi pengalaman dengan orang yang lain. Kalau misalkan nih ada beberapa di kampus kita kan, ada seminar-seminar dari orang top-top, yaitu tahapnya kita
berbagi pengalaman dengan orang lain dari umur 18 sampai 54 tahun. Mas Doni menimba ilmu, dibagikan loh adalah kunci sukses saya itu seperti ini, lewat seminar seperti itu. Jadi, lalu dituntutan psikologisnya gimana? Bekerja untuk identitas. Nah, untuk kepuasan utamanya di umur 55 sampai 65 itu apa? Untuk kepuasan utamanya adalah netralisasi diri. Netralisasi diri, teman-teman. Untuk tahap penuaiannya. Oke, next. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Semoga sehat selalu, dilancarkan dalam segala hal. Dan semoga cakep dan cantik semuanya. Thank you. See you again, everybody.